Ketua Yayasan Madania Darussalam kepada Bapak Dr. Suharli MA dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepala SMK Negeri Darussalam Pangan beserta jajaran Dewan Guru yang saya hormati, pengurus yayasan yang saya hormati, anak-anak sekalian yang pada kesempatan hari ini mengikuti pelepasan sebagai peserta yang Bapak cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Utamanya adalah nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir pada kegiatan prosesi pelepasan kegiatan pada hari ini. Anak-anak sekalian serta Dewan Guru yang dimuliakan, perlu kita pahami bersama bahwa dunia pendidikan itu tidak akan pernah selesai sejak kita lahir sampai kita akan berakhir. Namun semuanya ini harus dikawal, harus kita jalani, dan harus kita dukung sebagai apapun kita, sebagai siswa, sebagai guru, sebagai wali siswa, dan juga sebagai manusia, bahwa sesungguhnya belajar dan pendidikan tidak akan pernah selesai selama kita berada hidup di dunia. Namun pemerintah mengatur, utama yang harus kita resapi bersama, tujuan pendidikan nasional untuk apa dan akan kemana. Ini yang terpenting. Ini adalah visi, misi, dan barometer kita melangkah. Dalam tujuan pendidikan nasional diungkapkan bahwa para guru harus bisa mentransformasikan nilai-nilai dari potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik untuk menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Poinnya itu, yang pertama, untuk menjadi manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak. Selebihnya menjadi pintar, menjadi mandiri, menjadi memiliki skill, menjadi siswa manusia yang berdemokrasi, itu adalah rangkaian kehidupan ke depan. Itu dipahami dengan sebagai apapun kita menganut agama apapun, iman, takwa, dan berakhlak adalah kata kunci dalam dunia pendidikan. Kemudian intisari di dalam kurikulum 13 kemarin, sekarang kita sudah mengacu pada kurikulum merdeka, bahwa 3 hal yang harus dikawal. Pertama adalah karakter, yang kedua literasi, dan yang ketiga skill. Bagaimana menumbuhkan manusia-manusia yang berkarakter? Presiden pertama dulu konsensus untuk mengembangkan bagaimana membuat karakter bangsa yang kokoh. Tetapi itu berhasil, dan di bidang ekonomi tidak berhasil.
Kemudian yang kedua, literasi, daya baca masyarakat Indonesia ini rendah, sehingga pemerintah bagaimana mengembangkan literasi menjadi sebuah konsepsi kurikulum, sehingga dengan membaca, dengan bisa meneliti, bisa menelaah, dan kita akan sampai pada fokus yang ingin kita sampaikan. Dan kebetulan di sini kita sekarang mengambil jurusan kejuruan, lebih fokus pada skill masing-masing. Ada TKR, ada TKJ, ada multimedia, dan yang lain-lainnya. Yang walaupun ada pilihan lain dalam dunia pendidikan adalah sekolah menengah umum pertama, ya. Tapi kalian memilih sekolah yang lebih potensi kepada skill lebih terarah. Namun demikian, sesuai dengan tema yang dibuat, bahwa setiap goresan tinta apapun yang kalian catatkan itu pasti memiliki makna. Karena itu teruslah berbuat, teruslah berkarya, teruslah kalian membuat produk, dan teruslah kalian dokumentasikan, terlebih di dalam dunia digital ini. Karena sesungguhnya kalian, seperti diungkapkan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, pelajaran yang sesungguhnya adalah di depan mata. Setelah kalian lulus ini, kalian bisa menghitung dan tidak bisa menghitung dengan benar itu ketika kalian berusaha, kalian memiliki proyek, kalian memiliki job-job tertentu, dan yang lain-lainnya. Anak-anak sekalian, ini jangka pendek. Jangka panjangnya yang harus kalian lakukan adalah bagaimana kalian bisa berprogram dengan untung dunia akhirat. Sekaya apapun, secantik apapun, setinggi apapun jabatannya, manakala kalian hanya untung di dunia, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang merugi. Wal asri innal insana lafi khusrin. Semua manusia tanpa kecuali rugi, illa, ya, kecuali orang-orang yang beriman. Karena itu konsepsi dunia pendidikan, iman adalah pokok. Hanya kaya saja tanpa iman rugi, ya. Iman yang bagaimana? Iman yang tidak salah arah, ya. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, ya. Bukan yang maghdubi, bukan yang dhalin, tetapi yang siratal mustaqim, ya. Yang seperti apa itu? Yang beriman, yang berilmu, dan yang beramal, ya. Itu semuanya ngeling, ya. Dalam bahasa Pancasila kita mengenal ada 5, ya, sila, yang ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang berketuhanan, ya, yang persatuan yang berketuhanan, patokannya itu, yang kerakyatan yang berketuhanan, yang berkeadilan yang berketuhanan, mengikat. Kalau adil saja tanpa ada sebuah konsepsi ketuhanan, tidak akan bagus, ya. Karena konsep ketuhanan adalah konsep ilahiyah, dan ini pasti akan menyelamatkan dunia dan akhirat. Kalau dalam bahasa doa tidak perlu panjang-panjang, yang terpenting doa sapu jagat itu bisa diprogram dan direalisasikan oleh kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia bahagia, akhirat masuk surga, dan terhindar dari azab neraka. Itu yang harus menjadi sebuah pegangan, sehingga langkah-langkah yang kalian lakukan dalam berprogram, dalam bisnis, dalam usaha, dalam dunia pendidikan pasti tidak akan salah arah. Ini mungkin hanya sebuah ajakan, pengingatan, dan juga sebuah doa untuk kita semua agar kita tidak salah langkah dan kita tidak merugi di akhirnya. Yang terpenting khairin nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik, manusia yang bermanfaat untuk sesama, dan manusia yang paling baik adalah
manusia yang baik ujungnya. Ya, karena itu kita harus menjadi manusia-manusia yang husnul khotimah. Bapak Ibu guru serta para siswa yang saya hormati, itu saja. Mohon maaf apabila terlalu panjang, tapi yang jelas ini bukan menggurui, tapi sebuah kata akhir dari sebuah surat watawasau bil haq watawasau bis sabr. Ini hanya mengajak kepada kebenaran dan kebaikan, sehingga langkah kita apapun yang kita kerjakan semua menjadi ilmu yang tidak sia-sia dan memiliki nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah konsep untung dunia akhirat. Semoga kita menjadi manusia-manusia beruntung. Dan kalian ke depan sudah masuk menjadi barisan alumni Darussalam. Demikian. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Hadza walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada